Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Anggita dengan NIM 241010008. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas makalah ilmu sosial dasar secara singkat tentang peran orang muda Katolik dalam perkembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih, Desa Beginjan, dan Paroki Santo Petrus Canisius Tayan. Nah pertama-tama saya akan membacakan pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Para pemuda adalah pilar gereja saat ini dan harapan bagi masa depan. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Christus Vivit menekankan pentingnya melibatkan orang muda Katolik secara aktif dalam kehidupan gereja. Mereka tidak hanya dapat dilihat sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam misi gereja. Di stasi Santa Maria Bunda Kasih, peran orang muda sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan misi pastoral dan sosial gereja, terutama di tengah tantangan modernisasi, perubahan nilai budaya, dan dinamika kehidupan masyarakat di Desa Beginjan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji peran orang muda Katolik dalam perkembangan stasi Bunda Kasih, Desa Beginjan dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk potensi, tantangan, dan peluang yang ada. Fokus utama pembahasan meliputi kontribusi orang muda dalam kegiatan liturgi, sosial, pendidikan iman di stasi, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka. Adapun rumusan masalah pada makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran umum stasi Santa Maria Bunda Kasih dan Paroki Santo Petrus Canisius Tayan. Yang kedua, apa pengaruh orang muda Katolik atau OMK terhadap perkembangan stasi Bunda Maria Kasih dan Paroki Santo Petrus Canisius. 3. Apa saja peran yang dapat diambil oleh orang muda Katolik dalam pengembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih dan Paroki Santo Petrus Canisius. Yang keempat, apa faktor-faktor pendukung yang mendorong keterlibatan OMK dalam kehidupan gereja? Yang kelima, apa saja hambatan yang dihadapi OMK dalam perkembangan dalam keterlibatan di gereja? Yang keenam, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran OMK dalam perkembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih dan Paroki Santo Petrus Canisius. Nah, adapun tujuan dari makalah ini, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran orang muda Katolik atau OMK dalam perkembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih yang terletak di Desa Beginjan, serta Paroki Santo Petrus Canisius di Tayan. Melalui makalah ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kontribusi OMK terhadap perkembangan gereja lokal, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keterlibatan mereka dengan kegiatan gereja, serta dengan faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi mereka. Selain itu, makalah ini juga akan menawarkan strategi untuk meningkatkan peran OMK dalam kehidupan komunitas gereja. Nah teman-teman, berikutnya kita akan masuk pada bab pembahasan. Pembahasan yang pertama, A. Gambaran umum stasi dan paroki. Gereja stasi Santa Maria Bunda Kasih terletak di Dusun Beginjan, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Tepatnya di Jalan Kapuas Tayan Meliau. Stasi ini didirikan pada 27 Desember dan kini telah mencapai usia 28 tahun. Saat ini, pemimpin umat pada stasi Santa Maria Bunda Kasih adalah Bapak Paulinus Bendi. Beliau berperan penting dalam lingkungan gereja, yaitu meningkatkan kualitas liturgi dan pelayanan umat. Paroki Santo Petrus Canisius terletak di Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Didirikan pada tahun 1994 sebagai hasil pemecahan dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus di Batang Tarang.
Paroki ini sejak awal telah dilayani oleh para imam dari Ordo Serikat Sabda Allah atau SVD. Wilayah paroki ini sangat luas, mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau termasuk area pesisir Sungai Kapuas dan Sungai Tayan. Pastor paroki saat ini adalah Pastor Blasius Bedasius Banede, SVD, yang melanjutkan karya pastoral dan pengembangan komunitas di paroki Santo Petrus Canisius. Paroki Santo Petrus Canisius berkomitmen untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan iman dan iman yang kokoh, tetapi juga kepedulian yang mendalam terhadap sesama. OMK di paroki ini memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program yang ada, seperti kegiatan sosial, pembinaan iman, inisiatif lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Keberadaan OMK sangat vital, karena mereka merupakan penerus yang akan menjaga keberlangsungan perkembangan gereja dalam masyarakat. Selanjutnya, B. Pengaruh orang muda Katolik atau OMK. Orang muda Katolik atau OMK memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Di tengah dinamika dunia yang terus berubah, OMK berdiri sebagai harapan bagi gereja dalam menjaga dan menghidupkan semangat iman Katolik. Mereka tidak hanya dipandang sebagai penerus masa depan, tetapi juga sebagai faktor utama saat ini yang membawa transformasi positif bagi komunitas iman dan masyarakat luas. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai OMK, termasuk peran dan pengaruh mereka dalam gereja dan masyarakat, serta bagaimana gereja dapat mendukung perkembangan dan kontribusi mereka. Orang muda Katolik adalah individu berusia antara 13 hingga 35 tahun yang menjadi bagian dari komunitas gereja Katolik. Kelompok ini mencakup remaja dan dewasa muda. OMK berada dalam fase pencarian identitas, pembentukan pribadi, dan pendalaman iman. Mereka aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan gereja, mulai dari pelayanan liturgi, katekese, hingga aksi sosial. Di Stasi Santa Maria Bunda Kasih sendiri, OMK memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal pelayanan. Biasanya OMK lah yang memiliki tugas dalam pelayanan umat. OMK di Stasi Beginjan ini juga turut aktif dalam berbagai kegiatan besar, berupa kegiatan gabungan antara OMK dari stasi lain di daerah Beginjan. Seperti pada tanggal 14 Juni 2024 yang lalu, OMK Stasi Beginjan mengadakan acara OMK yaitu OMK Special Week, yang merupakan kegiatan yang memiliki pengaruh untuk berbagai OMK di sekitar paroki Tayan. Dengan demikian, OMK tidak hanya menjadi harapan masa depan, namun juga berkontribusi secara nyata dalam kehidupan spiritual dan sosial, mendemonstrasikan kekuatan iman Katolik dalam konteks modern. Keterlibatan aktif orang muda Katolik atau OMK tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kesaksian iman mereka melalui setiap karya pelayanan yang mereka lakukan. OMK membawa nilai-nilai cinta kasih, solidaritas, dan keadilan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya, C. Peran yang melibatkan orang muda Katolik. Orang muda Katolik atau OMK memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan gereja lokal, termasuk di Stasi Santa Maria Bunda Kasih dan di Desa Beginjan dan Paroki Petrus Canisius di Tayan. Kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan liturgis, tetapi juga mencakup berbagai aspek dalam kehidupan gereja, seperti pendidikan iman, pelayanan sosial, dan juga perkembangan komunitas. Dalam kerangka gereja Katolik, OMK dianggap sebagai harapan masa depan serta pilar utama misi gereja saat ini. Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit menegaskan bahwa orang muda seharusnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga harus aktif berkontribusi dalam setiap kegiatan dan pelayanan gereja. Di Stasi Santa Maria Bunda Kasih, keterlibatan OMK terlihat jelas melalui partisipasi mereka dalam pelayanan liturgis, seperti menjadi lektor, pemazmur, pemandu lagu, dan anggota KOR. Kehadiran mereka dalam liturgi tidak hanya memperkuat semangat komunitas, tetapi juga menghadirkan energi dan kreativitas yang khas dari generasi muda.
Ketika OMK mengambil peran dalam menyampaikan pesan Injil, liturgi menjadi lebih hidup dan relevan, terutama bagi sesama generasi muda. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan devosi seperti doa rosario dan prosesi keagamaan yang semakin memperkokoh iman umat di stasi tersebut. Di Paroki Santo Petrus Canisius, Tayan, peran OMK semakin luas dengan terlibat dengan kolaborasi dengan kelompok-kelompok kategorial lainnya. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan pastoral seperti Natal bersama. Secara keseluruhan, peran OMK dalam perkembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih dan Paroki Santo Petrus Canisius sangatlah signifikan. Mereka adalah generasi yang membawa semangat, kreativitas, dan energi pembaruan ke dalam kehidupan gereja. Dengan mendukung keterlibatan mereka, gereja tidak hanya membangun komunitas yang lebih dinamis dan inklusif, tetapi juga memastikan keberlanjutan misi gereja di masa depan. D. Peran OMK dalam perayaan sakramen. Orang muda Katolik memainkan peran yang sangat krusial dan mendukung dan memperkaya perayaan sakramen di gereja Katolik. Sakramen itu sendiri adalah tanda nyata kehadiran Allah yang memberikan rahmat kepada umatnya melalui partisipasi mereka dalam berbagai sakramen. OMK tidak hanya memperkuat iman pribadi mereka, tetapi juga turut menciptakan suasana liturgi yang lebih hidup dan bermakna bagi seluruh komunitas. Dalam sakramen Ekaristi yang menjadi jantung kehidupan gereja, OMK seringkali mengambil peran aktif sebagai pelayanan liturgi. Mereka dapat berfungsi sebagai lektor, pemazmur, dan anggota paduan suara atau mesdiner. Semua ini bertujuan untuk memastikan perayaan berlangsung dengan khidmat dan teratur. Keterlibatan mereka tidak hanya mendalami rasa tanggung jawab spiritual, tetapi juga mempererat hubungan mereka dengan Tuhan. Misalnya sebagai lektor, tidak hanya sekedar kemampuan membaca yang dibutuhkan, tetapi juga pemahaman dalam tentang sabda Allah, sehingga pesan tersebut dapat disampaikan dengan penuh penghayatan kepada umat. Melalui keterlibatan dalam berbagai sakramen ini, OMK belajar menghayati nilai-nilai liturgi dan spiritual yang mendalam. Mereka tidak hanya menjadi pelaku aktif di dalam gereja, tetapi juga teladan bagi generasi muda lainnya. Dengan bimbingan yang tepat dan para imam dan komunitas paroki, peran OMK dalam perayaan sakramen dapat terus berkembang, menjadikan mereka bagian penting dalam kehidupan gereja yang dinamis dan penuh rahmat. Selanjutnya, keterlibatan OMK dalam penyebaran Injil. Orang muda Katolik memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran Injil, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat yang lebih luas. Di tengah tantangan perubahan yang dialami dunia modern, OMK memiliki potensi luar biasa untuk membawa pesan Kristus kepada orang lain melalui semangat, kreativitas, dan energi. Gereja Katolik melalui berbagai program pastoral terus mendorong keterlibatan kaum muda ini agar mereka dapat menjadi agen transformasi yang efektif dan menyampaikan kabar baik kepada dunia. Di era digital ini, teknologi dan media sosial menjadi alat yang sangat efektif bagi OMK dalam menyebarkan Injil. Mereka dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk membagikan konten rohani yang relevan dan menarik. Seperti OMK dari Stasi Santa Maria Bunda Kasih, mereka sendiri memiliki akun Instagram sendiri dengan nama OMK SMBK. Akun Instagram ini mereka gunakan untuk mewartakan Injil Tuhan berupa ayat-ayat kitab suci, jadwal misa, dan dokumentasi kegiatan rohani. Melalui keterlibatan aktif dalam penyebaran Injil, OMK tidak hanya memperkuat iman mereka sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi komunitas gereja dan masyarakat secara luas. Dalam semangat ini, mereka dapat menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia yang penuh tantangan. Dengan dukungan yang tepat dari gereja, OMK memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang menyalurkan terang Kristus bagi semua orang. Selanjutnya, penggunaan media sosial untuk meningkatkan partisipasi OMK. Media sosial kini telah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling dominan di era digital, terutama di kalangan generasi muda. OMK sebagai bagian integral dari Gereja Katolik juga merasakan dampak signifikan dari perkembangan teknologi ini.
Penggunaan media sosial oleh MK membuka peluang besar meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas gerejawi dan memperdalam iman mereka. Salah satu platform yang paling banyak digunakan adalah Instagram, yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh banyak komunitas OMK, termasuk akun OMK SMBK. Akun ini menjadi contoh nyata bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam kehidupan gereja. Sebagai platform berbasis gambar dan video, Instagram menawarkan cara yang kreatif dan menarik dalam penyampaian pesan. Akun OMK SNBK yang dikelola oleh OMK Stasi Santa Maria Bunda Kasih secara konsisten membagikan konten yang relevan dengan kehidupan iman. Berbagai jenis konten mulai dari transformasi kegiatan, refleksi harian, kutipan Alkitab, hingga acara-acara lain yang disajikan dengan desain visual yang menarik. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat dengan para pengikut, terutama pada kaum muda yang mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, G. Faktor pendukung keterlibatan OMK. Yang pertama, adanya keluarga sebagai landasan utama. Yang kedua, komunitas gereja yang mendukung. Yang ketiga, program pembinaan iman yang relevan. Keempat, inovasi dalam pendekatan pastoral. Yang kelima, dukungan logistik dan sumber daya. 6. Solidaritas di antara sesama OMK. Faktor-faktor yang mendukung keterlibatan OMK menegaskan betapa krusialnya peran berbagai pihak dalam mendorong kaum muda agar aktif dalam kehidupan gereja. Kemudian hambatan dalam keterlibatan OMK. Keterlibatan orang muda Katolik atau OMK dalam kehidupan gereja memegang peran yang sangat penting. Sayangnya, partisipasi aktif mereka seringkali terhadang oleh berbagai kendala. Hambatan-hambatan ini muncul dari berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri maupun dari luar, yang mempengaruhi tingkat keaktifan dan antusiasme. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor tersebut menjadi langkah krusial bagi gereja dalam merumuskan solusi yang relevan dan efektif demi mendukung keterlibatan kaum muda. Salah satu tantangan utama yang dihadapi OMK adalah pengaruh budaya sekuler. Di tengah era globalisasi dan digitalisasi ini, mereka terpapar pada beraneka ragam gaya hidup, nilai, dan ideologi yang seringkali tidak sejalan dengan ajaran gereja. Media sosial misalnya, sering menjadi saluran untuk mempromosikan nilai-nilai konsumerisme, individualisme, dan relativisme moral. Hal ini dapat mengubah pola pikir dan prioritas kaum muda, sehingga mereka lebih cenderung disibukkan dengan kegiatan duniawi ketimbang terlibat dalam kehidupan gereja. Selain itu, pengaruh budaya sekuler, tekanan dari lingkungan sosial menjadi hambatan yang signifikan. OMK seringkali menghadapi stigma atau ejekan dari teman-teman sebaya yang tidak memahami nilai-nilai iman Katolik. Situasi ini dapat membuat sejumlah OMK merasa malu atau ragu untuk menunjukkan identitas keagamaan mereka di ruangan publik. Di samping faktor eksternal, ada juga faktor internal, seperti krisis identitas dan iman yang turut mempengaruhi keterlibatan OMK. Pada fase pencarian jati diri ini, banyak dari mereka mengalami kebingungan dan mengenali diri sendiri sebagai anak Allah. Krisis tersebut seringkali diperparah oleh kurangnya pembinaan iman yang relevan dan mendalam, sehingga mereka merasa ajaran tidak menjawab pertanyaan hidup mereka dengan memadai. Akibatnya, mereka cenderung mencari alternatif di luar gereja yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memahami dan mengatasi berbagai hambatan yang ada, gereja dapat lebih berperan dalam membantu OMK tumbuh dan iman dan menjadi saksi Kristus yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Keterlibatan OMK bukan hanya sekedar harapan masa depan, melainkan juga potensi yang nyata yang dapat membawa perubahan positif dalam dunia ini. Kemudian yang terakhir, I. Strategi dalam peningkatan peran OMK. Peran orang muda Katolik atau OMK sebagai penggerak utama dalam kehidupan gereja dan masyarakat memerlukan perhatian khusus. Di tengah tantangan zaman modern yang semakin kompleks, gereja membutuhkan strategi yang efektif untuk
meningkatkan keterlibatan mereka. Salah satu langkah penting adalah menyediakan pembinaan iman yang relevan dan menarik bagi OMK. Di era digital saat ini, seringkali mereka merasa bahwa pendekatan pembinaan iman tradisional tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, gereja perlu mengadopsi metode baru yang menggabungkan elemen kreatif seperti video, musik, media sosial, dan menyampaikan ajaran iman. Gereja juga perlu memperkuat pendampingan rohani OMK. Pendampingan yang kompeten dan paham akan dinamika kaum muda memiliki peran kunci dan pemberian bimbingan. Penting bagi gereja untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dengan orang muda Katolik atau OMK. Dalam proses dialog ini, OMK diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan ide-ide mereka. Dengan mendengarkan suara mereka, gereja dapat memahami kebutuhan dan harapan kaum muda serta merancang program-program yang lebih relevan. Dialog yang terbuka ini akan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan OMK, karena mereka merasa kontribusi mereka dihargai dan didengarkan. Pelaksanaan strategi ini memerlukan komitmen yang kuat dari elemen gereja, mulai dari para pemimpin hingga umat awam. Dengan memberikan dukungan yang konsisten dan keberlanjutan, gereja dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keterlibatan OMK. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada bab terakhir, yaitu bab penutup. Kesimpulan, orang muda Katolik atau OMK memiliki peran penting dalam pengembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih yang terletak di Desa Beginjan dan Paroki Santo Petrus Canisius Tayan. Mereka memberikan kontribusi melalui berbagai kegiatan, mulai dari liturgi, sosial, pendidikan iman, hingga aksi-aksi komunitas. Semua upaya ini mendukung keberlanjutan misi gereja di tengah-tengah tantangan yang ditimbulkan oleh modernisasi dan urbanisasi. Meskipun adanya rintangan seperti pengaruh budaya sekuler dan minimnya dukungan, strategi seperti pembinaan iman yang relevan, pelatihan keterampilan, inovasi dalam kegiatan, serta pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan partisipasi OMK. Dengan dukungan yang memadai, OMK berpotensi menjadi agen perubahan yang signifikan baik dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan video ini, yaitu peran orang muda Katolik dalam perkembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih, Desa Beginjan, dan Paroki Santo Petrus Canisius Tayan. Semoga apapun yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kaum muda atau OMK. Terima kasih.